Oke, jadi seperti yang kalian tahu, baru-baru ini Vortex Series abis ngeluarin 4 mouse gaming sekaligus yang dijadiin jadi satu seri gitu ya. Dan nama serinya itu adalah Vortex Series Ignix. Di sini ada yang Vortex Series Ignix F1 ya, ada yang F1 biasa sama yang F1 Pro, terus ada juga yang F3 biasa sama yang F3 Pro, ada F5 dan F5 Pro, dan ada F7 dan F7 Pro. Nah, di video ini gue mau sedikit recap dari semua mouse Ignix yang lagi gue pegang sekarang, sekaligus mungkin bisa juga kasih kalian sedikit gambaran kira-kira dari keempat mouse Ignix ini yang mana sih yang paling cocok buat kalian. Tapi sebelumnya gue mau jelasin dulu, kira-kira seri Vortex Series Ignix ini tuh cocoknya buat siapa sih? Nah, kan memang untuk semua seri mouse Ignix ini ada dua versi, ada yang versi biasa sama yang versi Pro-nya. Yang versi biasa itu harganya ada di 300 ribuan dan yang versi Pro-nya ada di 500 ribuan. Nah, dari sini aja harusnya udah bisa cukup menjawab pertanyaan itu, tapi kalau menurut gue pribadi, untuk semua Vortex Series Ignix ini, mau yang biasa ataupun yang Pro, itu masih masuk ke kategori mouse gaming budget. Yang artinya, seri Ignix ini cocoknya buat kalian yang emang lagi nyari mouse gaming yang bisa dipakai buat main game kompetitif, tapi budget kalian tuh kepepet gitu, kayak misalnya kalian masih sekolah, masih kuliah, atau mungkin udah kerja tapi gajinya pas-pasan dan masih banyak kebutuhan lain gitu. Jadi untuk beli mouse gaming tuh ya cuma bisa nyisihin duit sedikit aja. Karena jujur aja kalau misalnya kalian emang masih punya budget yang bisa lebih melar lagi, masih jauh lebih banyak mouse gaming yang secara spek dan fitur itu lebih bagus gitu dibanding si Vortex Series Ignix ini. Apalagi kalau misalnya kalian emang serius banget nih buat main game kompetitif dan bahkan ada niatan buat jadi pro player gitu kan. Tapi karena kita berkutat di harga 300 ribuan sampai 500 ribuan, jadi di sini itu kata kuncinya ada dua, budget dan juga kompetitif. Kalau misalnya kalian nggak terlalu main game kompetitif dan cuma misalnya kayak casual gamer aja, sebenarnya bisa juga beli mouse Vortex Series Ignix ini. Tapi gua rasa keunggulan Vortex Series Ignix ini sebagai mouse yang emang diperuntukkan buat main game kompetitif, kalau misalnya dipakai buat casual gaming aja sih kayaknya kurang ke-highlight gitu fitur-fitur dan spek yang dia punya. Nah, misalnya dari kalian ada yang nanya lagi, kira-kira dengan budget 500 ribuan, mendingan beli langsung yang versi Pro-nya aja nih ya, atau ya beli yang versi biasa tapi dapat kembalian? Kalau menurut gue sih balik lagi ke tingkat kebutuhan kalian. Kalau menurut kalian selisih 200 ribu itu cukup signifikan, ya gue saranin ambil yang Ignix biasa aja. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa kayak ya udah bang nggak apa-apa 200 ribu selisih tuh nggak masalah, ya langsung aja ambil yang Pro sekalian. Nah, kalau kalian udah paham soal perbudgetan ini, sekarang gue mau lanjut masuk ke pembahasan soal spesifikasi dari Vortex Series Ignix ini. Jadi untuk seri Ignix-nya Vortex Series ini sekali lagi kebagi jadi dua kategori. Yang Ignix biasa, mau yang F1, F3, F5, dan juga F7 itu speknya sama semua, dan untuk yang Pro juga sama semua. Sebenarnya ada deng beda dikit ya untuk yang si F3 ini. Dia itu satu-satunya mouse dari semua Ignix ini yang nggak ada dongle holdernya. Jadi kalau misalnya kalian mau naruh dongle itu nggak bisa gitu di bagian bawah mouse-nya. Kalau misalnya yang F5 gitu bisa, terus yang F7 juga ada, terus yang F1 juga ada. Nah, sisanya ya bener-bener cuma beda di bentuk, dimensi, dan juga bobotnya. Untuk yang Ignix biasa itu sensornya pakai PAW3311, which is harusnya kalian udah kenal karena sensor PAW3311 ini udah sering banget kita temuin di mouse gaming 300 ribuan. Tapi bedanya PAW3311 yang ada di Vortex Series Ignix ini dituning lagi supaya bisa ngasilin angka-angka yang lebih tinggi dari mulai max DPI, tracking speed, dan juga acceleration-nya. Jadi kalau misalnya kita bandingin let's say Vortex Series Ignix F1 sama Press Play Spirit, ya secara di atas kertas lebih unggul si Ignix F1 karena memang setelah dituning ulang sensornya, PAW3311 yang ada di Ignix biasa ini secara di atas kertas udah setara sama PAW3395SE-nya VXE R1 SE atau PAW3335. Nah, kalau yang Ignix Pro, itu sensornya pakai PAW3395 Pro, yang mana sebenarnya PAW3395 yang punya premis yang sama, dituning ulang supaya bisa ngasilin angka-angka yang lebih tinggi. Jadi, secara di atas kertas, posisi PAW3395 Pro ini ada di antara PAW3395 biasa dan PAW3950, which is sensor PixArt yang paling flagship saat ini.
Jadi balik lagi, mau yang Ignix biasa ataupun Ignix Pro, secara sensor menurut gue udah mumpuni banget buat main game kompetitif. Tapi ya sebagus-bagusnya mouse gaming kalian, tetap balik lagi ke pilotnya sih. Nah, selain sensor sebenarnya ada beberapa hal juga yang ngebedain antara si Ignix biasa sama si Ignix Pro ini ya. Kayak misalnya switch Ignix biasa itu semuanya pakai switch Huano TBS PD yang lifetime-nya up to 80 juta klik, sedangkan yang Ignix Pro itu pakai Omron D2 FC F7N yang lifetime-nya bisa up to 100 juta klik. Kalau secara feel sih gue bisa bilang kalau yang si Omron ini tuh feel-nya kerasa lebih snappy, suaranya juga lebih unik gitu ya, lebih nyaring dibanding yang Huano biasa ini, yang Huano TBS PD. Tapi selebihnya kalau misalnya udah di in-game gitu nggak terlalu kerasa sih bedanya. Terus kalau yang Ignix biasa itu permukaan mouse-nya masih kayak plastik ABS biasa, alias belum dikasih coating tambahan apa-apa gitu ya. Jadi kalau misalnya tangan kalian entah berminyak atau keringetan, bakal kerasa lebih licin di tangan. Tapi, kalau yang Ignix Pro itu dikasih coating tambahan yang disebutnya ice coating, yang basically lapisan tambahan di permukaan mouse-nya yang bikin dia itu kerasa lebih keset. Jadi lebih bisa mitigasi kalau misalnya tangan kita lagi licin, grip kita jadi nggak aur-auran. Tapi sebenarnya mah, kalau kalian concern banget soal itu, Vortex Series udah sediain grip tape di semua paket pembelian mouse Ignix mereka. Jadi kalau emang tangan kalian tipe yang minyakan atau gampang keringetan, ya tinggal pasangin aja grip tape-nya. Nah, kalau secara fitur dan spek sebenarnya cuma itu aja perbedaan dari yang Ignix biasa sama yang Ignix Pro, karena sisanya juga sebenarnya sama gitu ya. Koneksinya sama-sama bisa triple mode connection, sama-sama udah punya polling rate up to 1000 Hz dan pakai MCU BK3633, sama-sama pakai F-switch encoder buat scroll wheel-nya yang kerasa tactile banget, dan sama-sama pakai PTFE Fit yang dibikin kerasa lebih licin dari PTFE biasa. Jadi itu dia untuk pembahasan mengenai spek dan fitur dari semua mouse Vortex Series Ignix ini. Sekarang gue mau lanjut ke pembahasan yang jauh lebih penting, yaitu bentuk, dimensi, dan juga bobot. Kita mulai dulu dari bobot, karena memang itu yang paling simple gitu kan. Dan di sini bakal gue urutin si Ignix ini dari yang paling enteng sampai yang paling berat. Di posisi paling enteng itu ada Ignix F3 dengan bobot kurang lebih di 42 graman. Terus ada Ignix F5 di 49 graman. Terus Ignix F1 di 51 graman, dan yang paling berat itu Ignix F7 di sekitar 55 graman. Kalau soal bobot sih menurut gua nggak kalah penting sama bentuk dan dimensi, tetap cocok-cocokan tergantung sama playstyle kalian tuh kayak gimana ya. Kalau misalnya kalian tipe orang yang main pakai sensitivity tinggi, mungkin akan lebih cocok pakai mouse yang bobotnya itu sedikit lebih berat, dan sebaliknya. Nah, kalau buat bentuk dan dimensi, sebelum gua masuk ke pembahasannya, gua mau jelasin dulu bentuk dan dimensi dari masing-masing Vortex Series Ignix ini. Jadi emang semua mouse Ignix ini orientasinya ambidextrous, tapi bentuknya beda-beda ya. Di sini bisa gua urutin untuk kategori mouse kecil itu ada si Ignix F3, terus untuk kategori mouse ukuran medium itu ada si Ignix F1 dan F5 dengan bentuk yang beda, dan untuk yang masuk kategori mouse gede itu ada si Ignix F7. Jadi dari sini kalian udah cukup bisa tentuin kira-kira mouse Ignix mana yang bisa masuk ke ukuran tangan kalian dan juga grip style kalian gitu kan. Kalau secara teori, menurut gue Ignix F3 ini cocok buat kalian yang tangannya kecil, atau kalau misalnya grip kalian itu fingertip atau claw grip. F1 dan F7 cocok buat kalian yang tangannya gede, atau grip kalian itu claw grip atau palm grip. Dan menurut gua, F5 itu cocok buat kalian yang tangannya gede, tapi grip kalian itu claw grip atau fingertip grip. Tapi ingat ya, sekali lagi, itu semua cuma teori gua, jadi kalian coba analisa sendiri aja, kira-kira dari bentuk dan dimensi masing-masing mouse ini, yang mana yang cocok sama ukuran tangan kalian dan juga grip style kalian. Nah, sekarang gua mau jelasin kalau sebenarnya Vortex Series Ignix ini, ya sebenarnya ini udah jadi rahasia umum lah ya. Dia itu ODM-nya dari si Attack Shark. Karena mouse-mouse Ignix ini tuh nggak ada di database-nya Elo Shapes, jadi gua mau kasih tahu dulu ke kalian nih ya. Untuk masing-masing mouse Ignix ini, kira-kira mereka itu ODM-nya si Attack Shark yang mana? Untuk Ignix F1 itu ODM dari Attack Shark X1, Ignix F3 ODM dari Mamba Snake M3, which is katanya sih sister brand-nya Attack Shark ya. Ignix F5 ODM dari Attack Shark V5, dan Ignix F7 ODM dari Attack Shark X8.
Nah, dengan informasi ini, kita langsung bisa cari tahu nih bentuk dan dimensi yang lebih detailnya lagi dari masing-masing mouse Ignix ini di database-nya eloshapes.com. Yang artinya, kita bisa bandingin langsung si mouse-mouse Ignix ini sama mouse-mouse notable yang mungkin udah populer, tapi mungkin harganya terlalu mahal buat kalian. Kayak misalnya, di sini gue udah dapetin kalau Ignix F1 itu shape-nya hampir sama kayak Razer Viper, cuma beda di dimensinya aja gitu kan. Terus untuk Ignix F3 itu karena dia mirip banget sama Ino X2 yang mana sering banget dibilang G Pro Superlight versi kecil. Jadi bisa gue asumsiin dia itu klonnya Logitech G Pro Superlight 2C tuh yang baru rilis. Terus untuk yang Ignix F5, ini sebenarnya gue udah nyari mouse notable yang shape-nya mirip sama dia. Tapi yang bisa gue temuin paling mirip tuh cuma Lamzu Inca sama Ninjutsu Sora aja. Emang agak beda dikit, tapi kayaknya yang Ninjutsu Sora mirip sih. Dan untuk Ignix F7 tak lain tak bukan adalah klonnya G Pro Superlight. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan kalau si mouse-mouse Ignix ini tuh ada aspek klonnya gitu ya secara shape. Jadinya bisa kalian jadiin alternatif yang lebih budget gitu buat mouse-mouse impian kalian, tapi dengan harga yang jauh lebih murah. Tapi ya memang harus sedikit kompromi di beberapa aspek, kayak misalnya polling rate-nya yang stuck di 1000 Hz aja, dan mungkin software-nya yang terlalu kayak software biasa gitu, software ODM biasa. Jadi kurang lebih itu ya untuk recap secara spek, fitur, dan juga form factor dari mouse-mouse Ignix ini. Overall sih kalau menurut gua, semua mouse Vortex series Ignix ini worth to buy banget kalau misalnya kalian emang nyari mouse kompetitif gaming yang budget. Tapi emang ada beberapa kekurangan dari seri Ignix ini, khususnya yang di seri Pro-nya ya, dan udah sempat gua bahas juga di video review yang Ignix F7. Untuk yang versi Pro warna hitam, karena si ice coating-nya itu dia jadi lebih gampang buat nge-shine gitu ya kalau sering dipakai. Jadi mungkin agak ganggu secara visual. Terus gue juga ada notice kalau mungkin karena Ignix yang Pro itu pakai sensor yang di-tune up hampir selevel PAW3950, tapi masih pakai MCU yang cocoknya pakai PAW3395, itu baterainya jadi sedikit lebih boros ketimbang mouse-mouse PAW3395 gua yang polling rate-nya 1000 Hz juga. Tapi ya bedanya paling cuma sehari pemakaian aja sih, jadi nggak yang terlalu signifikan banget. Terus mungkin satu hal yang sebenarnya gua harapin dari si Vortex series Ignix ini, terutama yang versi Pro-nya, itu kayaknya kalau misalnya dibikin polling rate-nya jadi 2000 Hz itu udah bakal jadi kayak oke banget ya, kayak wow ini mouse terbaik di harga 500 ribuan nggak sih? Tapi gue nggak tahu ya, ini preferensi gue aja, gue ngerasanya lebih relevan kalau misalnya dia itu bisa polling rate lebih dari 1000 Hz dibanding sensornya tuh di tune up gitu, jadi si PAW3395 Pro. Jadi sayang aja gitu, dengan sensor yang udah di tune up jadi lebih tinggi secara speknya gitu kan, itu nggak dibarengin sama polling rate yang bisa lebih tinggi juga, jadi kayak agak bottleneck gitu sih. Tapi mungkin gue rasa itu aja yang bisa gue kritik dari si Vortex series Ignix ini ya. Overall seperti yang udah gue bilang tadi, ini udah bagus banget buat di harganya. Sekarang kita tinggal berharap aja kalau abis ini Vortex series bakal ngeluarin yang line up ergonya gitu ya, yang full ergo semua, supaya kalian para pecinta mouse ergo juga bisa kedapetan. Jadi dari semua itu kira-kira kalian bakal pilih Ignix yang mana nih? Coba komen di bawah. Paling segitu aja untuk recap gua terhadap semua mouse Vortex series Ignix ini ya, dari F1, F3, F5, sama F7. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan yang sekiranya belum terjawab di video ini, bisa aja langsung komen di bawah. Dan kalau misalnya kalian mau beli, itu link pembelian dari semua mouse ini juga udah gua taruh di deskripsi di bawah. Jadi kalian bisa langsung cek aja ya. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gua yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been my Tommy, and as always, peace out.